Jokowi kok nggak mau tunjukin ijazah asli, padahal kan mudah banget. Guys, kasus ijazah palsu Jokowi dapat komentar lagi loh dari politisi PDIP dan kali ini adalah Padana Baban. Menurut dia, harusnya tuh menunjukkan ijazah asli gampang banget loh dilakuin. Orang pekerja biasa juga pasti bisa kok tunjukin yang asli. Bagi Panda, ijazah tuh bukan benda yang sakral dan harus disembunyiin dari siapapun. Apalagi justru ijazah itu jadi bukti orang tersebut lulus pendidikan atau tidak ya. Terus, buat apa disembunyiin? Menurut kalian, kenapa ya guys? Kok Jokowi nggak mau tunjukin ijazah asli ke publik? Apa sulitnya sih ijazah? Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Oke guys, balik lagi di Nyerocos, politisi Maxos. Jadi masih soal seputar ijazah Pak Jokowi ya. Ini juga ada lagi kader PDIP yang speak up, yang dia gentar banget ijazah ya. Sering banget speak up soal ijazah Pak Jokowi dan juga apa ya, katanya kok sampai sejauh ini dia belum nunjukin ijazah aslinya, malah melaporkan ya orang-orang yang menuduh ijazahnya gitu guys. Dan juga ada apa namanya, pendukungnya yang mantan pendukungnya ya yang kecewa banget sama Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ini benar-benar ijazah asli atau palsu gitu? Kalau asli kenapa nggak menunjukin aja gitu guys? Pokoknya ini makin seru aja guys ya. Khususnya ini dari kader PDIP ya, yang selalu dia speak up soal Pak Jokowi gitu ya. Dia ini suka berbohong gitu. Apakah dia nggak takut gitu ada karmanya gitu ya guys? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Oh, itu digantungnya persoalan, kemudian tak ada kepastian, dibikin ketidakpedulian, padahal masalah sudah sangat serius. Soal ijazah, apa sih sulitnya? Dia panggil rektor UGM, Diknas, pemilu yang dulu menerima ijazah dia waktu jadi wali kota, selesai. Iya, hanya tunjukkan aja gitu. Iya, tapi dia senang memaintain itu, dimaintain, diapain gitu, jadi teater, itu yang diakui dia drama Korea, ya kan dia senang. Iya. Gitu loh. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Malah korupsi berlomba-lomba. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan itu sudah tapi belum. Ya? Kemudian saya akan lawan siapa saja yang apa yang mau dilawan. Kok tanya saya, lu mau tanya siapa lagi? Enggak yang kayak gitu-gitu. Janganlah doaku, janganlah Prabowo meniru. Iya kan? Kelakuan dia, tipu-tipunya, bohong-bohong. Cara Jokowi menyikapi tuduhan ijazah palsu justru semakin memperkuat bahwa ijazah tersebut memang palsu. Atau setidak-tidaknya ijazah tersebut memang bermasalah. Bukannya dengan bangga membuktikan bahwa ijazah dia itu asli, Jokowi justru cenderung bungkam, delegatif, dan menyerahkan pembelaan ke pihak-pihak lain, UGM, kuasa hukum, influencer, bahkan buzzer PSI. Bukan pembuktian, tapi pembungkaman. Ini bukan sikap dari orang yang percaya diri. Ini sikap dari orang yang sedang ingin mengalihkan perhatian. Sikap tertutup, pelintiran narasi, dan pelaporan terhadap pihak-pihak yang bertanya. Maka publik berhak curiga, jangan-jangan bukan kita yang salah karena bertanya, tapi dia yang gelagapan karena jawabannya nggak ada. Di luar nalar saya, di periode-periode terakhir Jokowi ini, kenapa mesti dia topang dengan kebohongan? Inflasi kebohongan dia. Ganjar, dukung Ganjar, calon presiden, menghadapi tantangan Ganjar. Bohong besar. Bohong itu bang? Lah bohong, ternyata dia tidak Ganjar. Apa lagi bang? Dia juga begitu dalam rakernas. Tadi aku bisik-bisik. Kemudian aku bilang ke dia, nanti kalau begitu dilantikin, bukan dikatakan begitu terpilih. Ini sudah melangkah jauh. Bukan soal yakin aja, hakul yakin. Artinya dengan narasi itu Pak Jokowi ingin memastikan bahwa saya dukung Ganjar dan saya pastikan Ganjar ini dilantik. Iya. Dapat full support dari saya Jokowi kala itu. Dan itu bohong. Banyak lagi hubungan. Oh masa baru 2 tahun pengalaman, belum pengalaman. Masa Wali kota Gibran nih bang. iya. Terus siapa jadi wapres?
Kok mudah kali berbohong itu, sepertinya nggak ada semacam satu apa secara moral gitu loh. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jas. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur menyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Airlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Dia punya apa? Belum lagi waktu Prabowo 2014. Prabowo itu dalam satu acara makan di hotel restoran Jepang di Grand Hyatt, Prabowo ngomong ke Luhut. Waktu itu yang makan Luhut, Hasim, Hotma Panjaitan, sama Luhut. Dia bilang, Bang, ngapain abang bantu itu tukang andong itu? Gak mungkin menang itu, belum diumumkan waktu itu. Datang Luhut, kau jangan sembarang ngomong, lebih jago itu dari kau, kata. Aduh, tukang andong. Bagaimana bisa jadi presiden tukang andong, kata Prabowo. Oke? Apa yang terjadi? Aku tanya ke Jokowi, Mas sudah dengar cerita Prabowo sama Luhut? Oh, sudah. Andongnya saya sudah suruh kirim. Andong yang mana? Yang untuk kirap budaya. Di luar daripada pikiran saya. SBY sudah bikin skenario, habis dari MPR, bisa sambut di istana. Butuh waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Jokowi berhenti di Bundaran HI, naik andong dia 3,5 jam keliling-keliling di Monas. Tidak ada urusan acaranya SBY. Hanya menunjukkan Prabowo kalau lihat televisi, dia lihat tukang andong. Enggak, ini aku apakan ini stylenya. Ini aku kasih tahu stylenya. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan? Bisa begitu? Dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya kita game of power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu ya. Game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago dalam soal berbohong. Dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi Pung ini
tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh ini, karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat Gimana, coba. Ya kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Kalau Kalau ini kan gampang. Gampang. Jadi tadi Hansip aja udah dapat. Ya ini benar. Aduh. Untuk Bapak Jokowi, terserah Bapak lah. Mau Bapak penjarakan aku atau enggak. Aku cuman bilang, Pak, inilah pendukungmu yang 2 periode mencoblos kau, Pak. Membela-bela kau, Pak. Sampai di keluargaku, mamaku, bapakku, sama adik-adikku, kuarahkan untuk mendukung Bapak 2 periode. Tapi sekarang tersebar isu ijazah palsu, Pak. Bapak tahu nggak? Sakit, Pak. Pak, aku sarjana pertanian, Pak. Belum dapat kerja di bidang pertanian. Susah, Pak. Susah kan, Pak? Betul kan, susah kan, Pak? Bapak dulu memotivasi kami, Pak. Bilang pentingnya pendidikan untuk jadi jati diri. Tapi, Bapak tengok Bapak, Pak. Jatuhnya kayak nggak tahu diri, Pak. Kok bisa, Pak? Itu benar atau enggak, Pak? Bapak ijazah palsu, Pak. Kalaupun itu benar, aku orang pertama kali paling kecewa, Pak. Kalau itu salah, Pak, nggak usah Bapak bayar pengacara, nggak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja, Pak, kayak gini ya. Ini ijazahku, Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu, Pak? Pak, aku capek, Pak. Pendukung Bapak 2 periode aku, Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang. Kecilnya ruang lingkupnya, tapi desakannya itu debat kusir yang gak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu, Pak. Bisa nggak Bapak buktikan, Pak? Hilangkan dulu rasa kecewaku, Pak. Supaya kau menjadi raja. Kau dulu kerjanya bagus kau, Pak. Bagus. Ku akui bagus kerjamu, Pak. Cuman tingkahmu yang nggak bagus, Pak. Kalau memang betul ini ijazah palsu. Haruskah kami buat ijazah palsu supaya bisa jadi presiden? Haruskah kami tidak usah berpendidikan? Dulu Bapak 10 tahun memotivasi kami, menanamkan rasa revolusi, perubahan dari kami rakyat kecil. Setelah aku udah sarjana, Pak, dan memiliki pola pikir yang dewasa, dan dari gigiku putih sampai kuning kayak gigi anjing, Pak, baru aku sadar revolusi itu nggak penting. Yang paling penting transformasi dari kalian yang di atas-atas itu. Perbaiki dulu di atas, maka kami di bawah ini akan jauh lebih baik. Yang menentukan rakyat, rakyat memilih rakyat, rakyat tergantung rakyat, bukan partai, bukan karena karpet merah. Ya Allah, kalau itu aku sedih. Sedih kenapa? Kenapa sedungu itu, sebodoh itu gitu loh. Apa kata Soekarno mengenai politik? Politik max forming, pengumpulan kekuatan, max unwending, penggunaan kekuatan. Toolsnya apa? Partai. Apa itu partai? Adalah orang-orang yang satu ide, satu cita-cita, satu keinginan, satu apa bergabung. Bisa petani dia, bisa insinyur dia, bisa apa dia, bergabung. Orang partai inilah yang mengusung Jokowi. Gua mah salut sama Mulyono. Kalau soal mempertahankan kebohongan, dia mah kagak pernah takut sama siapapun. Jangankan sama kita nih rakyat sandal jepit, sama malaikat Israel pun di saat dia udah sakratul maut, napas tuh udah sampai tenggorokan, ditanya sama malaikat, "Hai Mulyono, kalau kamu mau jujur, saya kasih kesempatan kamu hidup untuk lebih panjang lagi. Tapi kalau kamu berbohong, saya cabut sekarang nyawa kamu." Apa jawabannya Mulyono? Mana saya tahu, kotanya saya. Kalau menurut kalian nih, ya, kalau kalian jadi malaikat Israel,
itu si Mulyono kamu kasih kesempatan hidup untuk lebih panjang lagi atau langsung kamu cabut aja tuh nyawanya.